Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu RW 021 Ibu Nurtayani yang senantiasa mengikuti pengajian kita, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Jabal Nur Ibu Sumiati, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama menghadiri pengajian rutin kita setiap Kamis sorenya. Semoga setiap derap langkah kaki ibu menuju tempat ini dinilai ibadah oleh Allah, menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ibu-ibu, kita di lingkungan Pajalele ini alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan memeriahkan 17 Agustus ya. Kegiatan ini alhamdulillah ini merupakan kayaknya perdana untuk lingkungan Pajalele ya. Dan alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar, dan lingkungan ini ya Majelis Taklim Jabal Nur RT 2 yang memenangkan piala bergilir ya. Dan tujuan dari kegiatan kita itu sesungguhnya adalah memeriahkan, kita jalin silaturahmi antar RT, kekompakan kita dalam memeriahkan 17 Agustus ini ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu atas partisipasinya, karena kegiatan ini bisa berjalan lancar itu berkat semangat dari ibu-ibu semua. Karena pesertanya itu saya lihat ibu-ibu anggota majelis taklim itu luar biasa semangatnya semua ya. Nah, semoga kegiatan itu, kegiatan memeriahkan itu adalah kegiatan yang salah satu kegiatan mengisi hari kemerdekaan itu ya. Kita lakukan dengan banyak kegiatan, banyak lomba-lomba ya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai contoh hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pada kesempatan sore hari ini apa yang saya sampaikan sebentar bukan saya mengajari ibu-ibu, saya tidak menggurui ibu-ibu, tapi hanya kita saling mengingatkan ya. Ada jadi tema kultum saya pada sore hari ini adalah tentang penyakit hati ya. Saya yakin kita semua ini memiliki penyakit hati ya. Dan penyakit hati ini bukan manusia kalau dia tidak memiliki penyakit hati ini ya. Karena semua makhluk hidup yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan itu semua memiliki penyakit hati. Tapi bukan berarti kita memiliki penyakit hati itu tidak ada obatnya. Ada obatnya, semua ada obatnya ya. Jadi menurut Islam ya, dalam Islam kita ini, karena saya berbicara dalam konteks bahasa agama, jadi penyakit hati itu adalah gangguan dalam hati seseorang yang bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatan kita ya. Hati ini merupakan tempat lahirnya perasaan ya. Ketika hati kita baik, maka perilaku dan perbuatan kita baik ya. Karena kalau hati kita baik, insya Allah seluruh anggota tubuh kita juga baik. Ketika hati kita sakit, ketika hati kita ada gangguan, maka secara otomatis perilaku dan perbuatan juga kita akan berubah ya. Nah, jika kita memiliki hati yang baik, maka semua sifat-sifat terpuji ada sama kita ya, kalau hati kita baik.
Namun sebaliknya, seperti tadi yang saya katakan, apabila hati kita rusak ya perilaku perbuatan kita juga itu berpengaruh. Nah, Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita semua, kepada kita umat manusia, umat Islam, untuk selalu menjaga kesucian hati kita dan kebersihan hati kita. Hal ini agar setiap muslim dapat terhindar dari penyakit hati. Ya. Jadi penyakit hati yang saya maksud di sini yang pertama adalah amarah. Ya. Adakah orang yang tidak pernah marah? Semua orang pasti pernah marah, ya. Nah, memang itu amarah ada di setiap jiwa-jiwa manusia ini, termasuk ibu-ibu semua di sini, termasuk saya sendiri. Saya juga punya amarah, saya juga selalu marah. Tapi ingat, amarah itu kita harus kontrol. Siapa yang kontrol amarah itu? Diri kita sendiri. Nah, jadi ada tipsnya. Kalau ketika kita marah itu kan sekarang kita duduk langsung berdiri, ya. Itu jangan. Kalau kita ingat itu ya, kalau kita marah itu ketika kita marah, ketika berdiri maka duduk, usahakan duduk. Kalau kita duduk itu masih marah, berbaring, ya, baring. Tapi kayaknya ibu pasti tidak mau baring, pasti berdiri, ya. Sudah pasti begitu. Karena itu, kenapa kalau kita berdiri itu harus kita duduk? Karena ketika kita berdiri itu semakin amarahnya kita semakin, semakin naik moodnya kita. Nah, coba duduk. Kalau duduk itu kita masih marah, maka berbaring. Ya, baring, coba baring. Kalau tidak bisa itu masih tidak bisa karena masih mau marah. Coba ibu-ibu ketika marah itu langsung baca taus. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Aku berlindung dari godaan syaitan. Nah, itu adalah kalimat kan memang kita ini iblis apa setannya yang mengganggu itu. Jadi coba taus, kemudian sesedang kita taus coba pergi berwudu, ya. Karena kalau sudah baring tadi masih marah, bangun berwudu. Ya. Iya, harus itu. Iya, kalau kita marah itu karena saya sendiri, karena memang kayak kita gemetar itu, kalau kita marah itu gemetar, ya. Kalau kita masih ingat auzubillahi minasyaitonirrajim, syukur-syukur kalau kita mengingat, ya. Tapi usahakan ingat, ya, ketika kita marah itu usahakan kita ingat auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak pergi berwudu, ambil air wudu supaya dia dingin, kan itu panas, bawaannya panas, ya. Gitu. Itu kalau tipsnya supaya kita bisa mengendalikan amarah kita, ya. Jadi amarah memang semua manusia ada, tapi ada obatnya. Yang pertama taus, kemudian kita berwudu. Ketika kita marah berdiri, duduk, silahkan duduk. Setelah duduk masih marah juga baring. Kalau sudah baring ya tertidur lama-lama, ya. Jadi hilanglah amarahnya kalau sudah baring. Ya. Itu penyakit hati yang pertama. Nah, yang kedua, ria, pamer, ya. Jadi ini ria, pamer juga adalah penyakit hati, ya. Dan apalagi kita ibu-ibu ini, ya. Semoga insya Allah ibu-ibu majelis talim, saya tidak menggurui tapi kita saling berbagi karena saya juga manusia biasa, wanita seperti ibu-ibu juga, ya. Riah ini sebenarnya dia memiliki unsur penipuan untuk diri kita sendiri, ya. Riah ini, sifat pamer ini sebenarnya kita tipu diri kita sendiri, ya. Karena mungkin hanya misal ini, mungkin hanya itu juga baju baruta, ya. Misal ini hanya itu juga baju baruta, itu yang terbagus, terbaik, ya, maka kita pakai, sayang ini baju yang termahal. Iya, kita puji itu kan. Iya, betul. Puji diri, iya. Itu siapa yang rugi? Sebenarnya kita sendiri. Ya, tidak usah kita pamer bahwa saya baju yang termahal, saya yang paling mahal baju di sini. Nah, iya. Jadi itu karena itu ria itu sebenarnya itu dalam tadi itu memiliki unsur penipuan untuk diri sendiri karena
itu sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita sebenarnya, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu orang yang pamer itu, gitu. Penyakit ini akan merusak hati dan pikiran manusia secara halus dan perlahan. Nah, adapun untuk mengatasi ini yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikis nafsu syahwat sedikit dan demi sedikit, selalu bersikap rendah hati. Sebenarnya riah ini bisa kita obati dengan rendah hatinya kita, tawadhunya kita. Jangan selalu kita mau memamerkan sesuatu, ya, gitu. Rendah hati, jangan bilang, ih, saya motor. Jangan ada pernah pikiran seperti itu, bahwa kita yang harus yang terbaik, saya yang harus yang tercantik, saya yang harus yang terbagus bajuku. Jangan, ya. Itu bisa diredam dengan perasaan rendah hati kita tampil biasa-biasa saja. Jangan kita paksakan keadaan, ya, karena itu bisa menimbulkan, itu namanya penyakit hatinya kita lagi yang sakit, ya. Iya, tidak ada itu, kecuali itu iri hati itu, kecuali kita sendiri yang obati diri kita, yaitu dengan rendah hati. Jangan kita mau di atas, biar kita di bawah tidak apa-apa, ya. Karena di mata Allah itu bukan orang yang terbaik, tapi di hadapan Allah itu yang terbaik adalah orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ya. Kemudian dengki juga, ya. Penyakit hati selanjutnya adalah dengki, merupakan perasaan keras dialami semua manusia, di mana timbul perasaan tidak suka melihat orang senang. Ini yang paling berbahaya, ini SMS, ya. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Ini penyakit yang luar biasa, ya. Dan semoga kita semua di sini tidak termasuk dalam penyakit SMS ini, semua kita, ya. Karena kalau kita